Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah video materi perkuliahan kita pada minggu ini dari kuliah Algoritma dan Pemecahan Masalah 1. Ya, ini adalah modular ya, atau pemrograman modular. Atau biasa juga disebut fungsi ya, dalam bahasa Inggrisnya adalah function. Ya, pemrograman modular adalah merupakan suatu teknik ya, di mana program yang biasanya cukup besar itu dibagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil. Nah, sehingga nanti itu akan banyak manfaatnya ya. Karena kalau kita lihat pada beberapa pemrograman yang jadul ya, atau klasik, itu biasanya bersifat struktural. Nah, jadi dia berunut dari atas ke bawah. Nah, sehingga nanti kalau ada beberapa baris algoritma yang ternyata itu adalah tujuannya sama atau fungsinya sama ya. Misalkan sorting data ya. Itu di awal keluar, bisa jadi di tengah keluar, atau mungkin saja di akhir keluar ya. Tentunya itu akan memboroskan. Nah, maka lahirlah konsep pemrograman modular ini. Mari kita kaji secara lebih lanjut ya. Nah, pada bahasa C++, pemrograman modular ini atau modul ya, itu dikenal dengan istilah fungsi. Atau dalam bahasa Inggrisnya function ya. Kenapa disebut fungsi? Ya, karena itu tadi, karena programnya dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, biasanya bagian yang paling kecil itu mewakili sebuah fungsi ya, sebuah tujuan. Jadi jelas satu tujuan dari bagian dari algoritma tersebut atau pemrograman tersebut, itu program tersebut. Ya, misal tadi fungsi untuk sorting. Ya, jadi baris program yang logikanya sorting itu dipotong dijadikan sebuah fungsi. Berikut juga yang lain-lain ya, mungkin ada baris program yang misalkan menjumlahkan dua buah bilangan atau mengkalikan dua buah bilangan. Nah, itu bisa kita potong ya, bagian yang menjumlahkan kita potong menjadi sebuah fungsi penjumlahan. Bagian perkalian juga bisa kita potong menjadi program yang fungsinya untuk perkalian. Ya, makanya biasanya disebut dengan function ya, atau fungsi. Nah, sebenarnya kalau kita kaji yang levelnya lebih atas lagi, bahasa C atau C++ sendiri itu terdiri dari banyak-banyak fungsi ya. Contohnya adalah fungsi utama ya, atau fungsi main. Kalau kita lihat kan biasanya ada yang menulis main. Buka kurung ya, kurung biasa, lalu dilanjutkan dengan kurung kurawal, di mana di kurung kurawal nanti akan diisikan baris-baris programnya. Itu merupakan isi dari algoritmanya. Ya, sedangkan main itu sendiri adalah sebuah fungsi yang dinamakan fungsi utama. Ya. Beberapa lain contohnya, misalkan ada yang lumrah keluar adalah ada baris program yang tulisannya adalah gets dan diberi tanda kurung ya. Nah, itu adalah fungsi gets sebenarnya. Dimana ketika programnya setelah selesai, dia tidak otomatis close ya. Dia akan di hold dulu sampai ada istilahnya inputan atau interaksi dari usernya. Nah, itu juga fungsi. Jadi banyak lagi fungsi-fungsi yang sudah ada sendiri dalam bahasa pemrograman C atau C++. Berikut juga bahasa pemrograman lain itu ya. Nah, berikutnya kita kaji lebih dalam mengenai fungsi ya. Kalau kita ini secara definisi, fungsi adalah suatu kumpulan instruksi ataupun perintah ya, ataupun program yang dikelompokkan menjadi satu. Jadi letaknya itu terpisah dari program yang menggunakan fungsi tersebut. Biasanya itu adalah fungsi utama atau fungsi-fungsi lain. Ya. Jadi fungsi bisa memanggil fungsi lainnya juga. Nah, di sini juga fungsi memiliki nama tertentu yang unik dan digunakan untuk mengerjakan suatu tujuan tertentu ya. Jadi setidaknya ranah paling kecil dari fungsi itu adalah menjalankan sebuah algoritma atau logika pemrograman dengan satu tujuan tertentu. Nah, kali ini dapat kita lihat ya, misalkan dalam beberapa bahasa pemrograman lain, fungsi ada juga disebut sebagai subroutine ya. Itu ada dalam basic atau Visual Basic ya. Atau disebut juga misalkan sebagai prosedur pada Pascal
bahasa pemrograman Pascal ya, ataupun DLP. Ya, tapi walaupun berbeda-beda nama, tapi tetap konsepnya adalah pemrograman modular ya. Nah, dari penjelasan tadi ya, sebenarnya kita dapat mengkaji beberapa kelebihan. Nah, ini adalah beberapa poinnya ya. Ada dinamakan di sini top down ya. Jadi sehingga penelusuran program itu menjadi mudah. Ya. Karena biasanya sebuah fungsi itu hanya sekali saja ditulis, tidak berulang-ulang, berbeda dengan structural tadi ya. Ketika kita membutuhkan logika pemrograman itu, kita tentu menulis baris-baris programnya kembali, walaupun sudah pernah kita tulis di awal. Ya. Sehingga itu kalau kita ingin menelusuri baris pemrograman mana, misalkan tadi ya, untuk sorting, bagian mana yang rusak ya, atau error, apakah bagian awal tadi, tengah, atau di akhir. Nah, sedangkan kalau kita mengimplementasikan pemrograman modular, kita hanya tinggal melihat program dari fungsi modular itu saja, fungsi sorting itu saja, karena hanya sekali saja kita ketikkan itu baris programnya. Lalu kedua ada namanya divide and conquer ya. Jadi program besar dapat dipisah menjadi program-program kecil. Ya, maksudnya kalau kita kajiannya struktural tadi ya, tentunya itu akan boros ya, boros baris codingan. Karena akan kita tulis berulang-ulang tergantung seberapa banyak kita butuhkan. Sedangkan kalau yang namanya fungsi, itu hanya kita tuliskan sekali saja. Nah, sehingga nanti itu akan tinggal kita panggil saja. Ya. Jadi kalau kita panggil, biasanya kita hanya membutuhkan satu baris. Ya. Paling minimal biasanya satu baris itu. Kita tuliskan nama fungsinya beserta variabel yang dibutuhkan untuk proses dari fungsi tersebut. Sehingga menjadikan kode program tentunya menjadi lebih pendek ya. Lebih pendek. Jadi walaupun kita ingin panggil 5 kali, 10 kali, 100 kali, ya misalkan satu fungsi itu atau satu logika program tadi itu hanya terdiri dari 10 baris ya. Ya, kalau kita jadikan sebuah fungsi, nah itu hanya kita tuliskan 10 baris tetap, tapi nanti ketika pemanggilnya kita hanya memerlukan satu baris, berbeda dengan structural tadi ya. Itu kalau kita butuhkan 3 kali berarti 10 kali 3 ya, 30 baris setidaknya. Itu secara kasarnya tentunya. Tentunya selain itu mudah dibaca ya dan mudah dipahami. Ya, karena kalau kita bicaranya dia lebih teronggok-onggok, nah itu bisa kita lebih fokus itu. Kita lebih bisa menganalisis dengan lebih gampang. Ya. Lalu kemudian program dapat dikerjakan oleh beberapa orang. Nah, sehingga program cepat selesai dengan koordinasi yang mudah. Jadi ibaratnya kita bisa membagi-bagi job desk-nya ya. Satu orang mengerjakan fungsi sorting, satu orang menggunakan fungsi searching, orang lain mengerjakan fungsi kalkulator sederhana, misalkan perkalian, penjumlahan, dan sebagainya. Nah, mungkin nanti ada tinggal orang yang mengerjakan fungsi utamanya, yakni bagaimana urutan pemanggilan dari fungsi-fungsi tadi. Sehingga itu akan jauh lebih mudah ya dibandingkan dengan tipikal yang struktural. Mau tidak mau bisa jadi itu bergantian kita mengcodingnya ya, memprogramnya. Lalu kemudian mudah dalam mencari kesalahan-kesalahan. Karena alur logikanya jelas dan sederhana ya. Tadi sudah kita mention ya. Karena hanya sekali kita menuliskannya, sehingga kalau kita ingin menganalisis, kita hanya fokus ke baris fungsi itu saja. Tidak perlu mencari lagi ke bagian program yang lain. Lalu kesalahan dapat dialokasikan dalam satu modul tertentu saja ya. Jadi jika terjadi error, yang sejatinya error adalah bagian dari fungsi itu saja. Sehingga bagian-bagian yang lain ya, baris program yang lain pada fungsi utama ataupun fungsi-fungsi lainnya itu tidak error. Sehingga apabila terjadi misalkan ya, terjadi pada kenyataannya adalah error pada fungsi tersebut. Nah, bisa jadi kalau memang fungsi tersebut tidak kritikal ya pada sebuah aplikasi, aplikasinya masih tetap berjalan. Ya, error hanya mungkin fungsi itu saja ya. Berbeda jika dengan pemrograman struktural. Ketika fungsi tersebut error, maka baris di bawahnya tidak akan bisa dijalankan. Ya. Sehingga bisa jadi programnya berhenti berfungsi atau aplikasinya berhenti berfungsi sama sekali. Ya. Atau bahkan bisa freeze atau crash ya. Nah, tentunya juga itu dapat memiliki kelebihan lainnya, yakni modifikasi program
dapat dilakukan pada suatu modul tertentu saja atau fungsi tertentu saja ya, tanpa mengganggu program secara keseluruhan. Ya, itu sama seperti tadi ya, misalkan ada kesalahan kita ingin modifikasi, tapi ketika kita modifikasi, mungkin ada typo, kurangnya penulisan, operator, dan sebagainya, nah itu tidak akan mengganggu fungsi-fungsi yang lainnya atau program secara utuh ya. Itu adalah beberapa kelebihan dari fungsi. Tentunya berikutnya adalah fungsi-fungsi menjadikan program mempunyai struktur yang jelas. Ya. Ya, tentunya kita bisa mengonggok-onggokkannya atau memisah-misahkannya. Misalkan beberapa langkah atau fungsi dari kegiatan alur logika kelompok A bisa kita onggok-onggokkan ya. Dan juga berikut untuk yang B ya. Sehingga fungsi utama itu akan pastinya lebih pendek ya, jelas, dan biasanya lebih gampang dipahami. Karena sejatinya fungsi utama itu ujung-ujungnya kalau memang terjadi hal itu ya, itu hanya berisi mungkin logika-logika seperti perulangan, kondisi ya, dan tentunya sisanya adalah pemanggilan dari fungsi-fungsi. Ya. Sehingga hal-hal lainnya mungkin seperti aritmatika dan sebagainya, nah itu ada di baris program yang terdapat di dalam fungsi ya. Sehingga tentunya fungsi utama akan jadi lebih pendek. Ya, ini juga sudah kita bahas tadi ya. Fungsi digunakan untuk menghindari penulisan program yang sama yang ditulis secara berulang-ulang, sehingga itu boros ya. Kalau kajiannya kita boros atau redundan seperti ini ya, tentunya akan berpengaruh pada performa dan juga ukuran dari aplikasi kita ke depannya. Kemudian ya, itu ya, langkah-langkah tersebut dapat dituliskan sekali saja dan bentuk fungsi ya yang sudah kita bahas tadi. Sisanya kita hanya memanggil fungsi tersebut. Nah, ini juga menarik. Ini adalah mempermudah dokumentasi ya. Ya, tentunya semakin kita kelompokkan, hal-hal yang kita kelompokkan kalau dalam ranah selain programming pun itu biasanya lebih mudah kita mendokumentasikannya, men-trackingnya, dan menganalisisnya. Dan tentunya sifatnya tadi ya, itu disebut reusability itu. Atau suatu fungsi itu dapat digunakan kembali oleh program atau fungsi lain. Ya. Jadi bisa dia cross function, atau kalau lebih advance karena nanti itu dalam kelas yang berbeda itu bisa digunakan, atau bahkan dalam program yang berbeda itu ya. Itu bisa saja nanti diimplementasikan. Nah, seiring berjalannya waktu mungkin rekan-rekan akan merasakan ya fungsi-fungsi atau kelebihan dari modular atau fungsi ini. Ini adalah salah satu penciri ya bahwa bahasa pemrograman yang sekarang itu disebut Object Oriented Programming. Ya. Atau istilah disebut sebagai OOP. Nah, kalau kita kajiannya bahasa C itu sejatinya masih struktural ya, sedangkan C++ itu sudah OOP. Seperti berikut juga bahasa-bahasa pemrograman yang terkini ya, seperti Java, Python, dan sebagainya itu sudah object oriented. Jadi sudah memanfaatkan konsep modular ini. Nah, berikutnya kita bahas adalah fungsi lebih spesifik pada pemrograman C++ ya, C dan C++. Ya. Biasanya kalau kita di sini ada yang disebut sebagai standard library function. Nah, ini maksudnya adalah fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh si bahasa C atau C++-nya sendiri ya. Bisa jadi dalam file-file header atau file-file library-nya itu ya. Misalkan itu clear screen. Nah, itu kan kita tidak perlu menuliskan apa logika program dari clear screen ya. Kita hanya perlu menuliskan fungsi tersebut. Begitu juga gets ya. Nah, itu sejatinya sebenarnya mereka sudah memiliki baris codingan sendiri, tapi sudah tertanam dalam bahasa C. Ya. Atau ketika mereka tidak tertanam, secara otomatis ya kita bisa menggunakan library ya. Ya, kalau library tentunya kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu. Misal di sini ada library include ya, include conio.h ya. Misalkan adalah library adalah input, gunanya untuk proses input dan output.
Ya, nanti ketika kita ingin menggunakannya, salah satu yang bisa kita manfaatkan dari library ini adalah cout. Ya, cout adalah menampilkan apa yang kita ingin tampilkan pada hasil runningnya nanti ya, pada konsol ataupun pada GUI aplikasi ataupun cin. Nah, cin itu adalah bagian dari library juga. Fungsinya adalah menerima inputan dari user ya, yang akan disimpan dalam sebuah variabel. Nah, itu sejatinya adalah standar library function. Itu adalah sebuah fungsi ya, yang sudah tertanam. Nah, jenis yang kedua ada yang disebut sebagai programmer defined function. Ya. Jadi ini adalah fungsi yang dibuat oleh programmer sendiri. Jadi ini custom ya. Biasanya itu tidak ada library-nya karena kitalah yang akan membuat alur logika programnya sendiri. Kita membuat algoritmanya sendiri ya. Lalu kita yang akan menjadikan itu sebagai fungsi tersendiri. Dan tentunya fungsi ini memiliki nama tertentu yang unik ya. Biasanya kalau namanya sama, itu error ya. Atau bahkan namanya pun sama dengan standar library function. Misalkan get, clear screen, itu biasanya akan error ya. Sejatinya juga nama-nama fungsi ini walaupun itu standar library maupun programmer defined function, itu namanya adalah unique. Nah, biasanya juga programmer defined function ini letaknya terpisah dari program utama. Ya, baik itu di atas atau sebelum fungsi utama ataupun di bawah ya. Jadi memang secara umum orang menuliskannya di atas karena itu lebih mudah nanti untuk pemanggilannya. Karena kita tahu alur program itu dibaca adalah dari atas ke bawah. Tapi bisa jadi programnya dituliskan di bawah ya. Nanti itu metodenya agak berbeda sedikit saja. Itu bisa rekan-rekan pelajari sendiri nanti dengan lebih advance ya. Tapi umumnya orang-orang menuliskan fungsinya itu adalah di atas fungsi utama. Ya, itu akan jauh lebih mempermudah dalam pemanggilannya nanti. Nah, juga programmer defined function ini bisa kita jadikan sebuah library ya. Jadi custom library. Yang biasanya kita library itu kita panggil atau bahkan kita download ya di beberapa IDE pemrograman yang lain. Nah, tapi kita ini juga bisa membuat custom library sendiri. Karena sejatinya kita tahu bahwa library itu memang adalah orang juga yang membuat ya. Tapi yang namanya programmer defined function ini adalah seolah-olah kitalah yang membuatnya. Ya. Kita sebagai pengguna atau programmer ya. Jadi kita juga tinggal mengincludekan juga jika kita ingin menggunakannya. Sehingga positifnya adalah ketika kita bikin aplikasi lain ya yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya, itu kita tidak perlu mengetik ulang atau bahkan copy paste ulang ya, kita hanya tinggal memanggil library-nya. Itu akan lebih menghemat waktu tentunya. Nah, berikutnya ini adalah konsep dasar ya, bagaimana kita pembuatan fungsi itu. Jadi, dalam membuat fungsi ya, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Biasanya fungsi itu pertama adalah memiliki data yang sebagai inputan ya. Jadi kita harus perhatikan itu apakah fungsi kita ini perlu data inputan. Data inputan ini baik dari inputan user ya di program utama ataupun dari fungsi lainnya. Kalau perlu tentunya kita harus mendeklarasikan nantinya. Berikutnya adalah informasi apa yang harus diberikan oleh fungsi ini ya. Jadi itu tadi ya, karena tujuannya setidaknya ya, atau seidealnya adalah mewakili satu tujuan utama. Jadi kita harus jelas ya, ini fungsi apa. Ya. Berikutnya adalah algoritma apa yang harus digunakan untuk mengolah data menjadi informasi ya. Ya, ini lebih kepada isi dari fungsinya tadi. Bagaimana, apakah logika pemrograman yang akan kita berikan ya. Ya, ini seolah-olah kita adalah mengcoding fungsi utama ya. Tapi seolah-olah itu hanya satu target saja. Ya, jadi hampir sama persis ya sebagai fungsi utama sejatinya. Yang harus digarisbawahi yang utama adalah itu tadi ya, data yang diperlukan sebagai inputan. Nah, itu biasanya harus paling diperhatikan dalam membuat fungsi. Ya, ini contoh pendeklarasian ya, paling umum itu. Nah, kita lihat di sini ada void main ya, itu adalah fungsi utama. Nah, di sini ada di atasnya adalah void cetak ya. Nah, ini adalah
deklarasi fungsi yang bertipe void ya, nanti akan kita bahas itu, dengan namanya cetak. Lalu diikuti oleh kurung buka dan kurung tutup ya. Lalu diberi adalah tanda semikolon. Ya. Jadi sejatinya ini adalah secara pseudocode ya. Karena kalau kita lihat dalam baris atau pemrograman aslinya, habis void cetak ini biasanya ada baris program ya, yang dimulai dari kurung kurawal buka dan diakhiri oleh kurung kurawal tutup. Ini adalah contoh gambaran saja. Jadi ketika dalam void main program utama, nah jika kita ingin menggunakan fungsi tadi ya, atau output yang didapatkan dari fungsi tadi, kita hanya memanggil nama fungsi tersebut ya. Sekarang tadi di atas kan deklarasinya adalah void cetak. Nah, dalam void main ya, kita tinggal memanggil cetak ya. Begitu. Ya, jadi ini disebut mendeklarasikan ya, atau mendefinisikan itu. Pertanyaannya, kapan menggunakan deklarasi dan definisi fungsi ya? Apakah atau bisa disebut kenapa perlu itu ya? Ya, karena pada aslinya prinsip kerja pemrograman C ataupun bahasa pemrograman lainnya ya, itu sejatinya tetap sekuensial. Ya, jadi disembangkan konsep modular itu lebih kepada itu lebih ditargetkan kepada kita sebagai programmer ya, bahwa konsep pemrograman secara struktural atau sekuensial itu sudah tidak zaman lagi ya, karena sekarang kita sudah mainnya adalah tinggal comot-comot saja ya, karena hal tersebut lebih efektif ya, walaupun sejatinya secara alur bahasa pemrograman tetap sekuensial, tapi pendekatannya adalah secara modular itu ya. Jadi kita lihat di sini, jika bagian dari program yang menggunakan fungsi diletakkan sebelum definisi ya, atau dari fungsi tadi, maka deklarasi dari fungsi diperlukan ya. Ya, jadi ibaratnya itu tadi ya, ketika deklarasi atau ya, pembuatan fungsinya setelah fungsi main, itu perlu kita mendefinisikan ya fungsi tersebut agar bisa dimengerti oleh fungsi utama, karena kita memanggilnya bukan dari atas ya, tapi dari bawah itu. Tetapi jika bagian dari program yang menggunakan fungsi itu terletak setelah definisi dari fungsi, ya, maka deklarasi dari fungsi tidak perlu dituliskan. Seperti contoh itu tadi ya, void cetak itu paling atas, sehingga pada void main itu tinggal dipanggil, ataupun pada fungsi lain itu tinggal dipanggil juga, karena letaknya di atas ya. Tapi kalau letaknya void cetak itu di bawah, nanti ada caranya lagi sendiri ya, silakan dipelajari lebih dalam. Walaupun sejatinya secara ideal pemrograman ya, disarankan memang semua fungsi itu di atas ya, sehingga nanti tinggal dipanggil. Ya, berikutnya adalah jenis fungsi ya pada C++. Nah, jenis fungsi ini lebih kepada programmer defined function. Pertama, ada yang disebut sebagai fungsi yang tidak mengembalikan nilai, atau dinamakan fungsi void ya. Void itu dalam bahasa Inggris artinya ruang hampa. Jadi hampa ya, tidak ada nilai yang dikembalikan. Lalu kedua, ada fungsi yang mengembalikan nilai, atau disebut non-void atau tidak void ya. Apa bedanya? Mari kita lihat. Pertama adalah fungsi void ya, fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Nah, umumnya fungsi ini disebut sebagai prosedur ya, kalau di bahasa C atau C++. Kenapa? Karena dia tidak ada mengembalikan nilai apapun, dia hanya menjalankan prosedur atau logika pemrograman yang sudah kita ketikkan ya. Jadi hanya sekedar menjalankan saja ya, makanya itu disebut void ya, karena tidak ada mengembalikan suatu nilai tertentu atau nilai keluaran dari hasil fungsi tersebut dijalankan tentunya. Nah, ini adalah ciri-cirinya ya. Pertama, tidak ada keyword return ya. Nanti contohnya akan kita lihat. Ini sebatas deskripsi terlebih dahulu. Pertama, tidak ada keyword return ya. Lalu tidak adanya tipe data di dalam deklarasi fungsi ya. Lalu ketiga adalah menggunakan keyword void ya. Ibaratnya kalau kita kaji ya, misalkan fungsi utama ada yang menuliskan int
main, dia menuliskan void main ya. Jadi biasanya kalau dia menuliskan void main, nah itu di dalam tanda kurung itu tidak ada apa-apa ya, kosong ya. Lalu langsung saja kita masuk ke kurung buka untuk baris programnya. Dan terakhir tinggal ditutup kurung tutup. Tidak ada fungsi atau keyword return ya, karena dia adalah fungsi void itu. Itu adalah ciri-cirinya ya, 3 ciri utama. Lalu fungsi void ini tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya ya. Secara konsep dia tidak dapat menampilkan hasil karena dia void. Tapi sebenarnya ada metode nanti yang bisa menampilkan hasilnya. Nah, ibarat kata sudah terlanjur programnya menjadi fungsi void, daripada diubah ya, kita tinggal menggunakan pendekatan lain. Itu possible ya, tapi secara konsep dia tidak mengembalikan nilai. Itu ya, tidak memiliki nilai kembalian fungsi. Lalu keyword void juga digunakan jika suatu function tidak mengandung suatu parameter apapun ya. Itu jika tidak ada perlu variabel yang diinputkan dan sebagainya ya. Itu kita biasanya deklarasikan nama fungsi tersebut dengan void. Itu adalah fungsi void. Nah, berikutnya adalah fungsi non-void ya. Nah, fungsi non-void ini yang biasanya disebut sebagai fungsi ya. Kalau tadi yang void biasa disebut prosedural atau prosedur. Nah, kalau non-void bisa disebut sebagai fungsi ya, untuk mempermudahkannya. Karena biasanya dia akan mengembalikan nilai ya. Ibaratnya tadi kalau kita kajian ya, misalkan kita logikanya menjumlahkan 2 bilangan. Nah, itu biasanya kita menggunakan konsep non-void ya. Void karena kalau kita menjumlahkan tentunya ada hasil. Nah, makanya biasa kalau penjumlahan itu misalkan int jumlah. Nah, itu deklarasi fungsinya ya. Tapi kalau kita misalkan sorting tadi ya, sorting kan biasanya kita tidak perlu pengembalian nilai. Nah, itu tergolong biasanya adalah fungsi void, walaupun tergantung oleh si programmernya. Ya, jadi void sorting misalnya seperti itu. Ya. Kembali lagi, ciri-ciri fungsi non-void adalah pertama ada keyword return ya. Keyword return biasa di akhir program sebelum tanda kurung kurawal tutup ya. Itu adalah mengembalikan nilai. Jadi ketika dipanggil nanti di baris program fungsi lain atau fungsi utama ya, misalkan penjumlahan kita isi dalam kurung ya 4,5. Nah, jadi ketika selesai ya sudah, kita langsung cout saja itu. Cout langsung memanggil fungsinya jumlah 4,5. Lalu langsung ada hasilnya. Itu adalah fungsi dari keyword return ya. Lalu kemudian cirinya adalah ada tipe data yang mengawali deklarasi fungsi. Nah, itu ya, kalau ke void tadi sudah pasti tipe datanya void. Kita tuliskan void ya. Tapi kalau non-void itu bisa tergantung, bisa integer, bisa float ya, bisa char dan sebagainya itu. Ya, tentunya karena ada tipe data, dia adalah ciri yang ketiga adalah tidak ada keyword void ya. Keyword void itu digantikan oleh tipe data yang lain. Itu maksudnya. Lalu kemudian fungsi non-void itu memiliki nilai kembalian. Ya, bisa di return, nanti akan kita lihat di contoh lebih gampangnya. Lalu dapat dianalogikan sebagai sebuah variabel ya, yang memiliki tipe data tertentu. Jadi seolah-olah bisa kita anggap dia sebuah variabel karena nanti dia memiliki nilai sejatinya ya. Bisa kita manfaatkan juga pada cin misalnya atau cout gitu ya. Itu kelebihan dari fungsi non-void. Ya, sebelum kita contoh ya, ini ada juga istilah rekursif ya. Maksud rekursif ini adalah fungsi itu bisa dipanggil oleh fungsi yang lain atau bahkan dirinya sendiri ya. Jadi lihat di sini kita lihat dalam fungsi main ya, paling kiri ini ada fungsi 1, ada fungsi 2. Nah, sejatinya fungsi 1 dan 2 ini kita lihat ya, isinya adalah ada fungsi 3. Untuk fungsi 1 ya, fungsi 1 dalam logikanya ada fungsi 3. Ya, fungsi 2 di sini ada dia memanggil fungsi 2 lagi. Nah, itu possible ya. Jadi fungsi dapat dipanggil oleh fungsi lain, dapat juga dipanggil oleh diri dia sendiri. Ya. Jadi bisa seperti itu. Itu dinamakan sebagai konsep rekursif ya. Tentunya biasanya tidak berlaku adalah fungsi main. Fungsi main tidak bisa dipanggil oleh fungsi main itu sendiri ya. Itu adalah pengecualian itu.
ini contohnya ya. Yang di atas adalah tipikalnya void ya, atau prosedur. Nah, kita di sini ciri-cirinya. Pertama ada kata void ya. Lalu dilanjutkan dengan nama fungsinya ini atau nama prosedurnya. Tampilkan underscore JML ya. Lalu ini ternyata diperlukan juga inputan. Nah, inputannya ada 2 buah integer dengan nama A dan B. Lalu buka kurung kurawal, kita lanjutkan dengan baris codingannya ya. Di sini kita membutuhkan integer jumlah, di mana jumlah ini adalah nanti variabel A ditambah variabel B ya. Lalu terakhir disiotkan nilai dari jumlah ya. Jadi ketika fungsi ini dipanggil ya, dipanggil misalkan tampilkan underscore JML 3,4 ya. Jadi yang keluar adalah tampilan 7 ya, angka 7. Nah, setelah itu selesai, maka akan kembali ya, tampilkan JML ini menjadi 0 kembali gitu. Atau tidak ada isinya ya, karena dia hanya sekedar menjalankan prosedur ini saja. Nah, sedangkan pada non void ya, kita lihat di sini ciri-cirinya. Pertama ada tipe datanya, di sini adalah int atau integer. Lalu diiringi nama fungsi, di sini adalah jumlah ya. Lalu ada dibutuhkan inputan integer A dan integer B. Buka kurung kurawal ya. Sama seperti tadi diperlukan variabel JML, di mana JML adalah A tambah B. Tapi di sini adalah dia sebelum diakhiri ya kurung tutup ini ada return ya. Return, apa yang di return? Di return adalah tentunya nilai yang bertipe integer ya, karena kita dari kesan awal adalah jumlah itu adalah tipenya integer. Jadi fungsi jumlah ini tipenya adalah integer. Sehingga yang di return adalah yang berupa integer, bisa jadi A, bisa jadi B, bisa jadi JML ya. Nah, di sini di return JML. Jadi ketika nanti dipanggil ya, jumlah, 34 ya. Nah, maka sudah sebatas itu saja. Tergantung kita menggunakannya, apakah cout ya, cout langsung kita panggil jumlah dalam kurung 3,4. Nah, itu baru nanti keluar angka 7. Nah, sehingga jumlah ini ketika kita gunakan pada fungsi main, nah itu sudah bernilai 7 gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Sebenarnya kalau dari segi penggunaan itu tergantung programmer ya. Karena di sini nanti kalau dalam sebuah alur programan yang lebih kompleks ya, ini akan terlihat perbedaannya. Tapi kalau sesederhana seperti ini mungkin tidak terlalu terlihat perbedaannya ya. Baik dari segi jumlah baris, penggunaan dan sebagainya. Nah, berikutnya ini adalah contoh fungsi void ya. Tapi kita bisa memanggil ya, memanggil nilai walaupun kita tidak ada return dan sebagainya ya. Di sini kita lihat void ya, sudah jelas ini ciri-ciri adalah fungsi void atau prosedur. Nah, nama prosedurnya adalah luas. Di sini ada int nama apa? Tipe variabel ya, dan ini adalah tanda dan ya. Lalu diikuti dengan nama variabelnya ls. Ada intp, intl ya. Dimana isi codingan fungsi prosedur luas ini adalah ls sama dengan p dikali l. Selesai ya, prosedur luas hanya sebagai sebatas itu. Ya, pada fungsi main dapat dilihat di sini ya. Itu ada integer pj, lb dan hsl ya. Dimana pj itu adalah minta inputan panjang ya, inputan dari user, sedangkan lb adalah minta inputan lebar. Sehingga ketika dipanggil ya prosedur luas ini, luas, nah tentunya parameternya itu juga harus sesuai dengan deklarasi prosedurnya. Di atas kita lihat ada 3 parameter ya. Tentunya ketika pemanggilan itu dibutuhkan 3 parameter juga. Yang tentunya tipenya sama ya, sama-sama int. Lalu kita kembali ya, dipanggil luas hsl pj lb ya. Lalu cout luasnya ya, yang ditampilkan adalah hsl. Nah, yang harusnya keluar adalah nilai hsl-nya, tapi harusnya pada fungsi void itu tidak possible ya secara konsep. Nah, makanya di sini menggunakan metode menggunakan ini ya, operator alias. Nah, kita lihat pada void luas yang di atas tadi, int dan ls. Nah, itu sejatinya ls ini ya akan menjadi alias dari int hsl. Ya.
Maksudnya di sini adalah isi data dari variabel HS dan LS dan HSL itu akan sama, walaupun variabelnya berbeda ya. Jadi di memori nanti akan ada dua alokasi ya, dua box. Yang satu adalah LS, yang satu adalah HSL. Tapi karena di sana diberikan operator alias ya, tanda dan tadi, nah itu sejatinya isinya akan sama. Jadi kalau salah satu terisi, yang lainnya juga akan mengarah ke nilai yang sama itu ya. Nah, ini cara metode pemanggilan nilai kalau kita menggunakan fungsi void ya. Nah, ini salah satu caranya. Ya, kalau non void ya sama seperti tadi ya. Simple. Jadi tidak harus kita menggunakan operator alias, operator pointer dan lainnya ya. Kita tinggal panggil saja. Misalkan di sini ya, ada fungsi int, tipenya namanya adalah luas. Diperlukan dua variabel ya, parameternya adalah int, ini p dan l. Nah, baris codingannya return ya. Jadi return ini bisa juga mewakili sebuah baris program ya. Misalkan di sini kita lihat variabelnya kan hanya ada p dan l pada fungsi luas ya. Sedangkan kalau return seperti tadi JML kita memerlukan variabel lain. Nah, kalau kita ingin hemat variabel, kita langsung saja ya jalankan alur logikanya, return p dikali l di dalam sebuah tanda kurung. Jadi itu possible ya. Return itu setelahnya menggantikan sebuah baris program. Nah, yang sejatinya jika kita panggil dari fungsi main, sama seperti tadi ada pjlb, panjang dan lebar. Nah, langsung saja kita tuliskan cout ya. Cout luasnya sama dengan, kita panggil fungsinya. Luas, buka kurung ya, pj, lb. Terus seolah misalkan di sini, luas dalam kurung 3,7. Nah, 3,7 diapakan ya? Dikalikan. Ya, sehingga nilainya 21 ya, di return ke fungsi luas ini ya. Jadi seolah-olah luas dalam kurung pj, lb ini adalah sebuah variabel ya. Variabel hasil kali misalnya seperti itu. Nah, itu cara menggunakan fungsi non void. Karena dia memiliki nilai kembalian ya. Ya, mungkin sampai di sini materi kita ya. Nah, tentunya kalau dari penjelasan tadi, mungkin saya yakin itu hanya 50% yang dapat dipahami ya. Karena sejatinya sama seperti kalkulus, matematik ya, itu mengcoding ini perlu latihan. Nah, sehingga rekan-rekan silakan latihan secara mandiri ya. Misalkan ini bisa membuat fungsi kalkulator sederhana ya. Bisa membagi-bagi nanti kalkulatornya menjadi fungsi jumlah, fungsi kurang ya. Fungsi kali, fungsi bagi, dan sebagainya. Bisa juga rekan-rekan membuat fungsi untuk mengubah nilai ke huruf ya. Misalnya seperti kita kuliah ya, nilai 80 itu A, ya, 75 sampai 80 itu B, dan seterusnya. Bisa juga nanti membuat fungsi untuk mengubah nilai huruf ke bobotnya ya, misalkan A itu kalau di IPK kita berapa? 4 ya. B itu adalah 3 ya. C 2, D 1, dan E 0 ya. Jadi seolah rekan-rekan bisa membuat kalkulator untuk IPK sendiri. Silakan latihan secara mandiri ini ya. Ini sifatnya tidak wajib, tidak dikumpulkan ya, tapi untuk rekan-rekan agar lebih paham materi yang sudah kita bahas ini. Ya, mungkin cukup sekian ya. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan saja di grup-grup kita yang secara sinkronus. Ya, terima kasih banyak. Jangan lupa tugasnya akan saya tuliskan di Island ya. Silakan baca tugasnya di Island, deskripsinya. Tugas ini juga akan menjadi pengganti absensi kalian pada materi ini. Ya, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.